Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my channel. Setelah sekian purnama gue tidak membuat konten mistis, dan pada akhirnya hari ini gue membuat konten mistis lagi. Kenapa gue tidak membuat konten mistis sekian lama? Karena Pak, pada waktu itu gue buat konten mistis beberapa kali, gue didatengin dengan yang diceritakan pada konten tersebut. Makanya gue memutuskan untuk rehat gitu. Dan pada kali ini teman-teman, ada Bang Kahfi, salah satu sahabat lama gue, dan gue tahu dulu Bang Kahfi ini berkecimpung di dunia spiritualitas. Makanya gue udah ngajakin sejak lama gitu. Tapi selalu nolak karena alasan ya nggak enak gitu ya. Bener begitu? Dan pada hari ini gue ngopi-ngopi dan punya inisiatif gimana kita tag. Alhamdulillahnya setuju. Kira-kira konten apa yang pengen Bang Kahfi bagi? Simak terus cerita ini di Kismis Kisah Mistis. Oke bro, kira-kira lu pengen membagikan eh, kisah apa nih sama teman-teman MR Muajari? Ya, gue mau membagikan kisah perjalanan gue, yaitu pernah menangani masalah santet. Hah. Lu yang menangani langsung? Enggak. Hah? Gimana? Enggak, bukan. Gimana tuh? Gue mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau klarifikasi kenapa gue sejak lu bangun di channel gue nggak pernah mau untuk diajak bergabung. Satu, memang gue udah nggak mau sama sekali gitu tahu menahu terkecimpung masalah dunia mistis. Itu satu. Kedua, gue punya guru itu sudah melarang hal-hal seperti itu. Alhamdulillah gue punya guru itu yang luar biasa. Oke, langsung aja nih ya gue cerita. Gue cerita berawal gue mengenali dunia spiritual. Itu awal mula itu kelas 1 aliyah, Pak. Kelas 1 aliyah berarti kelas 1 SMA ya? Ya, kelas 1 SMA gue itu kepo sama dunia-dunia yang namanya gaib. Kepo, gue cari tahu, gue punya temen, gue punya kenalan, jadi ajak-ajak lah bahasa kayak gitu. Nah, awal mula gue berguru itu di perguruan bahasa tenaga dalam. Ya. Kedua sama mbah, Ya. mbah dukun. Ya. Orang sih manggilnya ustadz, cuman kalau menurut gue itu mbah, karena patokan gue itu kalau ustadz itu sholat, tapi ini enggak. Oh, ini mbah ini nggak sholat? Enggak sholat, tapi orang manggilnya ustadz. Hati-hati zaman sekarang. Iya. Oke. Banyak yang susah membedakan antara ustadz dan mbah. Ya. Seperti itu. Nah, itu ya langsung kasusnya aja nih ya. Ada satu pasien lah gitu. Ya. Jadi om ini bahasanya guru gue ini menangani satu kasus santet. Mbah ini. Ya. Santet. Dimana pasiennya itu memang empok daripada ceweknya teman gua, kawan gua. Oke, berarti kawan lu punya cewek yang kena santet itu kakaknya. Oke, singkat cerita, gua datang sama om itu, om mbah itu. Dari pihak keluarga cerita dong. Tang. Nah, jadi ini cewek diguna-guna, Pak. Bahasa disantet lah. Ya. Disantetnya
disantet seperti ini, jadi susah jodoh. Susah jodoh. Jadi ada cowok nih yang suka sama dia, ya dianya ini nggak suka, Ya. atau tiba-tiba itu cowok itu bisa niat dia itu seperti nenek-nenek. Seringkali mau datang gitu, mau ngelamar, tiba-tiba mukanya jadi nenek, nggak jadi. Datang cowok ya mau serius, ngelihat mukanya kayak nenek-nenek. Seperti itu. Jadi ini cewek disantet lah gitu sama orang. Tahu nggak disantetnya karena buat apa gitu? Apa? Jadi nih cewek disantet itu lantara buat tumbal pesugihan. Itu yang gue tahu dari mbah tersebut. Ya. Memang gue menyaksikan langsung gitu ya, pertengkaran gaib dan secara nyatanya gitu kan. Karena dari gaibnya juga gue ikut serta, secara nyatanya gitu. Karena kawan gue juga sama pihak perempuannya gitu. Ya akrab lah gitu. Akrab sampai pulang kerja gitu, Pak. Pulang kerja, berangkat kerja gue nganter. Itu memang benar-benar disantron itu, ditungguin orang kerja. Sama yang guna-guna ini. Iya. Oh, jadi ketika si cewek ini pulang kerja ditungguin Ditungguin di mobil. Ya, cewek tersebut tutupi orang itu. Selalu seperti diteror seperti itu. Ya, dalam dunia nyata biasanya maupun dunia gaib. Nah, dalam dunia gaib singkat cerita berantem dah tuh antara gaib dan gaib, antara biasanya si Om ini lu punya guru bertarung gaib sama yang yang guna-guna yang punya pesugihan ini. Ter itu berantemnya gimana tuh? gaib, Pak. Gaib. Seperti di terornya itu seperti yang ceweknya tersebut itu sering kesurupan. Ya. Ya kayak tadi ada laki-laki yang suka tiba-tiba mukanya jadi seperti nenek-nenek. Kayak gitu. Nah, gue di situ nginep tuh di rumah tuh cewek sama kawan gue. Nginep, disuruh sama guru gue itu jaga benteng bahasanya. Jaga benteng sana. Nggak boleh tidur. Harus bahasanya kita baca-bacaan yang dibaca, yang gue udah dikasih tahu sama mbak. Baca. Temen gue pun sama dikasih amanat seperti itu. Jadi gue berdua. Nah, jadi lu berdua, maaf gue potong. Berdua di rumah si cewek. iya sama cewek. Mbah ini Di rumah. oh di rumah. Dari jauh. Mantau bahasanya. Sakti. Dari jauh mantau. Gue di lokasi. Nah, zikir. Gue kaget terus tuh zikir. Ketika zikir itu kita kan yang namanya zikir kan bukan zikir, bahasanya kita baca mantra lah. Ingat sosok gitu, kaget gue bangunin temen. Ternyata temen gue tidur. Disuruh jaga, ya disuruh baca juga tuh, baca-bacaan, dia tidur. Ya. Gue bangunin. Bangun. Cari kaget lagi. Kedua kali gue ditampakin. Ya bahasa kalau bahasa Bekasinya itu kerep-kerep lah mungkin ya. Ya. Kaget. Ketiga kalinya itu teman gue marah. Gue bangunin. Lu kalau zikir katanya. Yang tenang katanya. Yang khusyuk katanya. Tidur. Karena gue udah sakit hati. Kalau gue sih sebenarnya karena itu kawan, gue bantu. Iya. Bantu kawan. Tapi gue dibentak begitu kan, gue mah gak ada sangkutan apa-apa nih. Ya, gue tidur dah tuh. Gue tidur bukan malah Benar. apa? Itu kaki gue ditarik. Tarik. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ya ujung-ujungan begadang. Karena pasti nggak bisa tidur. Begadang sampai pagi itu gue langsung berangkat ke rumah om tersebut. Ya. Sang guru. Gue laporan bahwa gue mengalami hal seperti ini tadi malam, bla 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 bla. Guru gue ketawa. Ha. Apa kata dia? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sedangkan guanya dia ngerasa diteror, malah jadi gue yang diteror gitu.
seperti gue mimpi kejadian gue jalan ketika jalan dicegat sama pocong, dan seringkali tuh mimpi yang aneh-aneh. Kayak gitu. Jadi tidur lu nggak tenang lah. Nggak tenang. Akhirnya sampai situ doang tuh. Sampai situ akhirnya nih cewek ikhtiar ke tempat yang lain. Nah kalau udah sampai situ tuh gua nggak tahu. Nggak tahu, cuman alhamdulillah sekarang ini tuh cewek udah alhamdulillah sembuh. Oh udah sembuh. Ya informasi yang gue dapat dari teman kawan gue ini udah sembuh dan alhamdulillah udah nikah. Alhamdulillah ya. Gitu. Nah, gue masih ngikut nih sama mbah tersebut. Ya, masih ngikut, sering nganter-nganter dia gitu kan, nganter-nganter ke rumah orang yang kena ya santet-santet gitu. Nah, pada suatu hari gitu ya, suatu ketika gue nganterin dia tuh. Datang ke lokasi, orang yang kena santet kakinya lumpuh pak. Kakinya itu nggak kerasa kalau dipegang. Ya. Kata dia sekitar umur 50 tahun. Dan memang salahnya gua nakal pada saat itu. Kata guru gua, coba cek kenapa gitu, karena emang bener santet atau karena real gitu. Kan kalau di bayangan gua itu kayak ada monitor layar di situ Pak. Nah gua serang ceter itu aki-aki sembuh, udah kakinya kerasa lagi, ditabok-tabok kan, udah bisa berdiri. Ingat kejadian itu, ingat banget hari Jumat. Hari Jumat pulang dong. Sabtu paginya gue ngerasa sesuatu yang aneh. Bangun tidur, muka seperti kayak ada sesuatu gitu pak, ada sesuatu yang nempel gitu di muka. Bangun tidur karena refleks ngerasa muka ada sesuatu gitu ya. Gue langsung ke kaca dong. Gue ngaca itu nggak ada apa-apa. Iya. Cuman ngerasa kayak ada sesuatu yang nempel. Gue senyum di kaca. Senyum di kaca itu ternyata bibir gue ini nggak bisa bergerak. Sebelah doang. Sebelah aja. Jadi senyum itu begini. Nggak bisa begini. Sampai mata, sampai hidung, sampai telinga itu nggak bisa. Berarti setengah muka. Dari awal bangun juga udah ngerasa kok mata susah meleknya ini, cuma satu doang, yang satu kagak ngerespon gitu. Sampai kalau mau tidur itu selalu begini, saya mau bangun begini. Kalau naik motor selalu kelilipan karena memang nggak bisa merem gitu. Iya, nggak refleks mata. Akhirnya gue ngobrol sama mbah lah tuh, ya om saya ini begini. Apa kata om? Nggak apa-apa, jawaban nggak apa-apa, cuman nggak sembuh. Iya. Akhirnya gue mencoba buat ikhtiar ke luar. Alhamdulillah sembuh sama orang yang katanya ustadz juga, cuman gue nggak tahu. Yang penting gue sembuh. Ya. Terus setelah itu lu masih terus ikut itu masih mbah atau gimana? Setelah kejadian itu gue memutuskan untuk resign. Kayak kerja. Untuk resign, nggak mau mengikuti si om tersebut. Karena ya buat orang lain sembuh kan. Sembuh giran buat gua dewek. Itu hampir sebulan itu pak. Hampir sebulan lu ngerasain itu? Iya, hampir sebulan. Iya, sangka orang gue itu senyum itu songong. Kayak orang sepak gimana sih kalau senyum? Karena memang kayak gitu. Ya bisa dikatakan stroke muka sebelah gitu ya. Bisa jadi kalau bahasa kimianya mungkin bahasa fisika itu ya. Bahasa dokternya lah. Ya, bahasa dokternya mungkin seperti itu. Bahasa sainsnya. Apa yang menyebabkan lu resign gitu? Lu keluar dari dunia itu? Ya gua anggap nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Masa buat gua nggak sembuh? Ya. Itu akhirnya gua mulai berpikir tuh bermuhasabah. Karena emang dari awal pun gua ngikut tuh mbah. Emang hati gua udah ngerasa nggak enak aja. Selalu nggak enak. Kenapa? Itu nggak sholat.
Nah, buat kalian pada nih kaum muda Hmm. gitu. Seperti saya, muda. Ya, Biasanya kan masih pada hobi tuh yang namanya nyari-nyari. hal-hal yang kayak gitu. Iya. Ya gua saranin jangan lah. Ya. Cari guru yang bener-bener guru Hmm. yang lurus, yang ihdinas shiratal mustaqim. Hmm. Ya. Sana ya sekarang apalagi anak muda yang masih ya belum banyak pengalaman ya anggap itu wah orang sakti nih begini enggak ya beda sama ustadz kiai habaib itu berbeda yang disamakan. Banyak orang sakti kalau udah nggak sholat, patokan gua sholat itu dia dukun atau bahasanya kiai, patokan gua itu sholat. Kalau dia nggak sholat gua anggap itu dukun. Oh, ya. Walaupun memang ada beberapa bacaan yang dia baca ya zikirannya seperti kayak zikir kita biasa gitu. Iya. Cuman hasilnya berbeda. Iya. Kalau kita belajar sama guru yang benar-benar mursyid ya, hasilnya apa? Cahaya. Tetapi kalau kita belajarnya sama mbah, dijamin hasilnya jin kipirit. Begitu, jangan neko-neko lah. Iya. Kalau dari kasus-kasus yang tadi dari pengalaman spiritual lu pernah ngelihat makhluk yang benar-benar nyata dengan mata kepala lu atau gimana? Alhamdulillah kalau gue pribadi nggak pernah. Gue pribadi nggak pernah. Cuman kayak seperti mimpi ya kerap-kerap gitu kan setengah sadar kita dan seliweran. Bahasa Betawi seliweran gimana sih? Iya kayak seperti selintas kayak gitu. Cuman kalau untuk nampak jelas kita mata telanjang seperti ini nggak pernah. Ya, nggak pernah. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Untungnya apa sih namanya kalau gua dapat simpulin dari cerita lu tadi, lu masih belum terlalu jauh untuk nyebur ke dunia itu gitu pak. Nggak mau. Iya. Kalau misalnya mungkin udah terlalu jauh mungkin beda cerita gitu ya. Mungkin gue jadi mbah. Dan alhamdulillahnya udah sadar. Alhamdulillah. Iya. Mau kembali lagi? Iya. Ya mungkin itu ya teman-teman sedikit cerita dari Bang Kahfi gitu pak ya. Dari apa yang dia ceritain, gue bisa ngambil sedikit pelajaran nih bahwa untuk memilih guru pun kita harus milih-milih gitu. Sama dalam memilih teman itu di dalam kitab juga kan ada kan. Dalam memilih guru juga ada gitu. Bagaimana kita melihat sosok guru itu di kesehariannya, ya kan? Apakah dia berperilaku benar atau tidak gitu. Apalagi tadi yang lu sebut nggak sholat gitu kan. Dan kita ya nggak apa-apa. Kita jadikan guru spiritual, wah itu sangat kacau gitu pak ya. Hati-hati. Hati-hati soalnya nih, masya Allah banyak banget sekarang kan ya yang aneh-aneh kan masuk ke dunia YouTube. Yeah. Kalau yang namanya ulama, ya ulama yang bahasanya memiliki karomah yang luar biasa gitu, nggak bakal mau masuk ke publik. Iya, orang sakti itu nggak mau masuk publik. Makanya ada beberapa statement dari pesulap merah. Gue banyak sekali setuju dengan statement pesulap merah. Tapi ada beberapa yang gue nggak setuju karena gue anggap pesulap merah itu menganggap ini nggak ada. Oh, mungkin terlalu meremehkan gitu. Meremehkan. Karena gue anggap pesulap merah itu memang belum pernah ketemu yang nyatanya gitu. Seperti itu. Karena orang yang bener-bener iya sakti itu nggak bakal masuk ke publik. Ya, gue anggap menurut gue itu. Tapi ya kalau misalnya kita bisa ngelihat ibroh ya, pelajarannya gitu ya di YouTube ketika ada tanda kutip ustadz yang melakukan ritual-ritual atau dan sebagainya terkait dunia mistis itu mungkin tujuannya untuk memberitahu kepada masyarakat jangan begini loh gitu, jangan bersekutu atau jangan kerjasama dengan dukun-dukun ini loh gitu kan. Kita cukup menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Mungkin itu pesan-pesan yang ada konten-konten yang menurut gua yang gua tonton itu betul gitu pak. Kayak gitu, kayak kita dianjurkan untuk sholawat dan sebagainya gitu. Ambil yang positifnya aja. Iya. Tapi kalau gue pribadi gue nganggap itu ya cuman sebatas konten. Iya. Hiburan aja. Gak usah dia wah iya nggak usah. Iya. Karena gue anggap itu ya settingan. Ya wallahu alam ya terkait itu. Tapi yang jelas teman-teman apa yang disampaikan oleh Bang Kahfi dan
kita semua mudah-mudahan dapat mengambil pelajaran, yaitu ketika kita menghadapi sesuatu jangan buru-buru kita melegitimasi bahwa itu adalah guna-guna, dan jangan kita selalu langsung belok ke manusia yang tanda kutip bisa gitu. Kita punya Tuhan yang maha segala, minta gitu. Tinggal kita cari guru bagaimana cara mintanya, bagaimana cara ibaratnya kita dituntun lah sama guru gitu. Dan lagi-lagi gurunya yang betul ya, jangan asal-asalan. Dan juga mohon maaf Pak, gua potong. Jadi zaman sekarang itu lebih banyak dramanya. Banyak orang kesurupan itu bukan the real kesurupan, tapi memang sugesti. Ya. Sugesti. Cuman memang yang bener-bener kesurupan memang ada. Ya. Bener ada. Ya menurut apa tadi siapa, rambut merah kan? Ya, anggap dia kan selalu dengan logika lah. Dengan logika. Tapi memang the realnya itu ada. Cuman memang kalau sekarang itu lebih banyak orang ya karena sugesti. Karena sugesti. Seperti itu. Oke teman-teman, itu dari kita berdua. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. See you next time, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.